Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Kembali lagi bersama saya Daniel dalam channel Catatan Daniel. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana peran keterampilan dan keberuntungan dalam investasi saham. Nah, di mana sebenarnya hal ini didasarkan pada sharing salah satu buku, yaitu The Success Equation karya Michael J. Mauboussin. Beberapa pertanyaan kritis yang akan kita jawab dalam sharing ini diantaranya, apa sih yang menentukan kesuksesan seseorang dalam investasi saham? Apakah itu sebuah keterampilan, keberuntungan, atau justru keduanya? Bagaimana kita bisa membedakan antara keterampilan dan keberuntungan dalam investasi saham? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan dan mengurangi pengaruh keberuntungan dalam investasi saham? Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan ini jadi sangat penting untuk kita jawab jika kita ingin menjadi investor saham yang sukses. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengacu pada sebuah buku yaitu The Success Equation karya Michael J. Mauboussin yang merupakan seorang ahli strategi investasi dan juga penulis buku-buku tentang investasi dan pengambilan keputusan. Nah, seperti apa pembahasan video ini? Yuk kita simak bersama setelah yang berikut ini. Dalam buku The Success Equation, Mauboussin mengajukan sebuah model sederhana untuk memahami peran keterampilan dan keberuntungan dalam kesuksesan. Nah, model itu disebut sebagai paradoks keterampilan. Nah, paradoks keterampilan ini merupakan fenomena di mana semakin tinggi keterampilan rata-rata dari para peserta dalam suatu aktivitas, semakin besar pengaruh keberuntungan dalam menentukan hasil akhir. Nah, ini berarti bahwa dalam aktivitas yang sangat kompetitif, seperti investasi saham, keberuntungan juga menjadi faktor yang sangat penting, bahkan lebih penting dari suatu keterampilan. Jadi Mauboussin menjelaskan bahwa ada dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas keterampilan murni dan aktivitas keterampilan acak. Nah, di mana aktivitas keterampilan murni ini adalah aktivitas yang hasilnya sepenuhnya ditentukan oleh keterampilan, tanpa adanya campur tangan keberuntungan sama sekali. Nah, contohnya permainan catur, lari, dan renang. Nah, dalam aktivitas keterampilan murni, seorang yang memiliki keterampilan tertinggi akan selalu menang. Nah, sedangkan aktivitas keterampilan acak dikenal sebagai aktivitas yang hasilnya juga dipengaruhi oleh keterampilan dan keberuntungan. Nah, semisal contoh, ini aktivitas keterampilan acak, boleh dibilang ini semacam bermain poker, ada bisbol, atau investasi saham. Nah, dari aktivitas keterampilan acak ini, orang yang memiliki keterampilan yang tinggi tidak selalu menang, karena akan ada faktor keberuntungan yang bisa mengubah hasil. Nah, jadi Mauboussin mengusulkan sebuah cara untuk mengukur seberapa besar sih pengaruh keterampilan dan skill, seberapa besar pengaruh keterampilan dan keberuntungan dalam suatu aktivitas keterampilan acak. Nah, caranya adalah dengan menggunakan koefisien variasi. Nah, jadi hal ini adalah ukuran untuk menggambarkan seberapa besar variasi atau keragaman dari suatu data. Nah, koefisien variasi dihitung dengan membagi simpangan baku dari data dengan rata-rata dari data. Nah, jadi semakin besar koefisien variasi, semakin besar variasi atau keragaman dari data. Nah, jadi semakin besar variasi ini, maka semakin besar pengaruh keberuntungan dalam menentukan hasil. Nah, jadi Mauboussin memberikan contoh perhitungan koefisien variasi untuk aktivitas bisbol dan investasi saham. Nah, di dalam bisbol, koefisien variasi dari persentase kemenangan tim-tim di Liga Utama ada sekitar 0,12. Nah, ini berarti bahwa keterampilan adalah faktor yang dominan dalam menentukan kemenangan, meskipun ada sedikit pengaruh keberuntungan. Nah, sedangkan dalam investasi saham, koefisien variasi dari tingkat pengembalian tahunan dari setiap manajer investasi adalah sekitar 0,65. Nah, hal ini berarti bahwa keberuntungan merupakan faktor yang dominan dalam menentukan hasil meskipun ada sedikit pengaruh keterampilan. Nah,
Dari perhitungan koefisien variasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa investasi saham adalah salah satu keterampilan acak yang sangat dipengaruhi oleh keberuntungan. Nah, ini berarti bahwa kita tidak bisa mengandalkan keterampilan saja untuk menjadi investor saham yang sukses. Kita juga harus memperhatikan faktor-faktor keberuntungan yang bisa mempengaruhi hasil investasi kita. Misalnya kondisi pasar, dan perubahan regulasi, atau peristiwa-peristiwa tak terduga seperti yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang lalu, yaitu COVID. Nah, jadi pada saat resesi atau COVID atau kejadian luar biasa ini, maka pasar saham itu bereaksi sebenarnya, teman-teman. Jadi ada kalanya memang harga-harga itu tidak logis, harga saham, tapi kinerja perusahaan tetap bagus. Nah, kita juga mesti menyadari bahwa hasil investasi kita dalam jangka pendek bisa saja sangat bervariasi, dan tentu ini tidak mencerminkan keterampilan kita yang sebenarnya. Nah, jadi kita harus mengukur kinerja investasi kita dalam jangka panjang. Nah, tentu saja dengan menggunakan metode-metode yang objektif dan konsisten. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita tentang pengaruh keterampilan dan keberuntungan dalam investasi saham. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang investasi saham. Nah, jika Anda tertarik untuk membaca lebih lanjut tentang topik ini, Anda bisa mengunjungi atau bisa membeli buku tersebut, yang dimana kita nanti akan cantumkan atau ada deskripsi yang tentu saja menarik untuk Anda dalami. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe channel Catatan Daniel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Salam satu frekuensi.